Sesaat lagi Anda simak Expo Pendidikan on Radio bersama SD SMP Al-Iman Islamic School Balikpapan. Interaksi WhatsApp 0811 590 978 dan chat di YouTube Smart FM Balikpapan. Selamat mengikuti. 97.8 Smart FM Business and Inspiration. Selamat sore Smart Listener dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Edi Ardian hadir lagi untuk Anda di Expo Pendidikan di Radio. Mudah-mudahan kabar Anda sehat, semangat, dan selalu bahagia ya. Seperti kami di Smart FM yang selalu berusaha menebarkan kebahagiaan untuk Anda dengan konten-konten yang membahagiakan juga tentunya ya. Kurang lebih 1 jam kita akan bersama di perbincangan kita di sore hari ini, memberikan referensi penting bagi Anda Smart Listener, Bapak Ibu, ayah bunda begitu ya, yang sedang mencari referensi sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta ya. Kali ini di edisi spesial di hari ini, hari Senin ya, saya bersama dengan sekolah SD SMP Aisba. Nah, sebenarnya pasti Smart Listener ya sudah tidak asing dengan nama Aisba. Ya, memang ini akronim. Kepanjangannya apa? Nah, kita akan bahas deh. Supaya ini biar lebih, ya kata orang kan, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi sore ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal SD SMP Aisba. Nah, saya sudah bersama dengan narasumber saya yang luar biasa, narasumber saya yang selalu ramah begitu ya, dan sebenarnya agak-agak apa namanya ya, karena beliau tuh punya multi talent nih, narasumber saya ini ya. Luar biasa, pokoknya multi talent banget lah ya. Ada Ustadz Saiful Ansor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Saya juga baik. Alhamdulillah, ini berkat dua Ustadz nih. Amin. Kami semuanya sehat walafiat di sini. Padahal kita terakhir berjumpa di 3 tahun yang lalu Ustadz ya. Sebelum pandemi di Marconi ya kayaknya saya. Kita di waktu itu siaran bareng di Ramadan ya, di salah satu mall lah ya. Oke ya. Dan Smart Listener, satu lagi yang juga luar biasa narasumber yang kami hadirkan ya di sore hari ini. Untuk Anda yang menonton kami di YouTube ya, saya sapa juga Anda dengan ucapan yang paling mulia lah untuk Anda semuanya ya. Yang mendengarkan radio, kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi. Silakan Anda mau tanya-tanya atau mau menanggapi apa sedang kami perbincangkan. Anda bisa WhatsApp di 0811 590 978. Untuk yang pengen mengomentari di YouTube, silakan di live chat yang sudah tersedia di sana ya. Sebelum kita kenalan dengan narasumber termuda, narasumber spesial Ustadz ya. Tak kenal maka tak sayang Ustadz ya. Aisba itu kan akronim Ustadz. Betul. Akronim dari? Betul. Jadi AISBA itu akronim dari Al-Imam Islamic School Balikpapan. Al-Imam Islamic School Balikpapan. Jadi karena agak panjang supaya enak didengar dan mudah disebut, jadi diakronimkan menjadi AISBA. Aisba ya. Kenapa? Saya sebagai orang awam ya Ustadz ya, dia kan langsung mikir, kenapa pakai Al-Imam? Betul. Apa itu filosofinya Ustadz? Tentu sebuah nama itu tidak bisa dipisahkan daripada filosofi. Jadi filosofi itu juga sangat tergantung daripada niatan sang owner ataupun founder ya. Jadi saya melihat founder atau owner daripada SD SMP Al-Imam Islamic School Balikpapan atau Aisba ini, Bapak Haji Muhammad Utama Jaya, ingin mendirikan sekolah yang dinamai dengan Aisba atau Al-Imam Islamic School Balikpapan karena ingin mencetak generasi calon imam atau pemimpin bangsa ke depan. Jadi Al-Imam sendiri kan sebenarnya artinya leader ya, pemimpin. Pemimpin, betul. Ya. Sejak kapan mulai berdiri, Ustaz? Sekitar ini jalan 9 tahun. 9 tahun. Menjelang satu dasawarsa. Apa perjalanan? Ini kan perjalanan yang pasti panjang, Ustaz ya. Betul. Bagaimana ya, namanya juga pasti harus suka duka kan, Ustaz ya? Bagaimana tuh kisahnya? Betul. Jadi menarik, kita related kan dengan kejadian atau peristiwa acara event. Alhamdulillah kemarin SD SMP Aisba baru saja mengadakan event akbar tahunan yaitu Student Day. Di acara Student Day itu ada hal yang menarik. Hal yang menarik itu apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Utama Jaya dalam sambutannya. Jadi beliau sambutannya itu hanya membawa secari kertas kosong.
Secari kertas kosong. Jadi biasanya kalau orang sambutan atau berpidato dia membawa guideline ya, outline yang kemudian akan disampaikan panduan begitu. Ternyata Pak Utama ini tidak membawa di kertas itu tidak ada catatan-catatan yang akan dia sampaikan. Ternyata ada korelasinya. Jadi kata beliau, saya sengaja membawa kertas kosong ini karena kertas kosong ini juga deskripsi gambaran ketika saya pertama kali mendirikan SD SMP Isba. Dari hal yang kosong, tidak punya apa-apa. Waktu itu belum punya gedung seperti sekarang, belum punya murid, belum punya guru, hanya punya konsep bagaimana dia ingin mendirikan sekolah berkualitas yang insya Allah dapat mencetak calon pemimpin Islam bangsa masa depan ini. Jadi dan dulu berasal dari kita menempati gedung lama di Balikpapan Baru, Komplek Masjid Amirah Balikpapan Baru, dari beberapa ruang kelas. Mas Edi dari ruang kelas itu kemudian mengontrak lagi di sebelahnya. Alhamdulillah berasal dari belasan belasan siswa. Saya masih ingat sekali baru sekitar 27 siswa ya. Berarti Ustadz dari awal juga ikut bergabung? Saya tahun kedua tahun kedua masih ikut merasakan lah ya. Pasti. Ya. Betul. Jadi tahun kedua dan siswanya masih belasan begitu. Dan di gedung lama yang sangat kalau kita melihat mungkin itu mirip ruko ya, karena persepsi orang kalau ruko, aduh ini kayaknya kurang kondusif apa segala macam. Tapi alhamdulillah karena mungkin etikat kita baik, niatan baik untuk memberikan satu referensi pendidikan, alhamdulillah terus berkembang dan sekarang sudah menempati gedung yang baru di Jalan Beler, bilangan Beler, Bukit Cinta Damai, Balikpapan Kota. Alhamdulillah ya, perjalanan yang tidak mudah tuh Ustadz. Betul. Ya, jadi terus bagaimana komitmen, konsistensi Ustadz. Betul. Oke, nah ini enak ini yang ngomong sama orang humas nih, lancar gitu ya. Jadi Mas Edi. Ya, Ustadz Saiful Ansor ini adalah humas SD SMP Aisba Balikpapan ya, Smart Listener. Jadi kalau nanti Anda ingin berdiskusi ya silakan lah ya, mau berdiskusi, mau berdebat juga boleh siap gitu ya. Ya silakan, di YouTube sudah kelihatan wajahnya, di sosial media juga beliau cukup aktif gitu ya di sosial media. Saya stalking beliau tuh supaya tahu pola pikirnya bagaimana gitu kan. Baik Ustaz. Nah, kenapa SD Ustaz? Nggak ada PAUD? Betul. Jadi memang alhamdulillah sekarang sudah ada SD dan SMP. Memang awal Bapak Utama itu mendirikan sekolah memang bermula dari SD dan SMP, belum PAUD. Mungkin karena lebih kepada sarana dan prasarana dan mungkin tingkat kesulitan kali ya saya melihat. Tapi insya Allah kemarin di sambutan beliau juga menyampaikan insya Allah ini sedang proses pembangunan lagi di sisi sebelah kanan gedung yang sudah settle sekarang untuk SMA dan juga PAUD insya Allah ke depan. Siap. Mudah-mudahan kita doakan bersama lah ya. Amin. Karena untuk mencetak atau mencetak ya, mencetak pemimpin-pemimpin yang qualified, betul. Itu kan butuh waktu, butuh sebuah proses yang panjang juga gitu ya. Nah, SD SMP Aisba Balikpapan itu mentasbihkan diri. Kalau tema kita hari ini adalah jawaban masa depan Ananda. Nah, ini kita kulik. Kok berani-beraninya? Wah. Nggak apa-apa Sat ya. Langsung cepat ceplos ya. Kenapa kok bisa? Kok berani nih? Waduh, ngomong silakan. Betul, saya kira ini judul yang kemudian kami buat juga bukan berdasarkan hanya kalau kita lihat di YouTube ada clickbait ya, tapi memang betul-betul ini adalah berdasarkan dari awareness, kesadaran kita, dan insya Allah adalah sebagai sebentuk juga komitmen kita. Dan kalau kita lihat dari judul SD SMP Aisba, jawaban masa depan Ananda. Berarti kalau kita melihat dari jawaban berarti ada pertanyaan. Nah, itu. Betul. Berarti pertanyaannya apa waktu itu? Betul. Jadi biasanya para orang tua siswa itu dia punya pertanyaan untuk putra putrinya. Iya. Punya pertanyaan buat Ananda Khalisa yang sekarang duduk di SMP kelas 9. Pertanyaan orang tua itu biasanya punya dua dimensi saya melihat. Saya sebagai humas sering berinteraksi dengan orang tua siswa. Jadi harapan, ekspektasi orang tua siswa itu anaknya itu bukan hanya sukses di dunia, tapi juga di akhirat. Karena perspektif atau sudut pandang orang beriman melihat kesuksesan itu bukan hanya di dunia,
Mungkin dia bisa sukses menjadi orang kaya, menjadi ilmuwan saintis, menjadi tokoh, menjadi pejabat negara, tetapi itu hanya menjadi wasilah, menjadi wasilah untuk meraih kesuksesan akhirat. Nah, itu segendang seirama dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, indikator daripada sukses. Jadi sukses itu kan kalau bahasa Inggrisnya sukses. Kalau bahasa Arab mungkin kita bisa ada beberapa padanan kata kayak faiz atau najih, ya. Najah yanjihu najihun atau faza yafuzu fauz atau faiz. Jadi ada satu ayat yang sangat inspiratif dan menarik sekali, yaitu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi indikator kesuksesan yang sejati adalah ketika kemudian seseorang itu dihindarkan dari api neraka, zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka kemudian dia bisa sukses. Nah, SD SMP Isbah ingin menghadirkan satu referensi pendidikan yang tidak hanya memberikan satu tangga-tangga buat siswa-siswinya menapakinya untuk sukses di dunia di berbagai bidang, tapi menjadi wasilah untuk sukses juga di akhirat insyaallah. Wah, luar biasa. Tidak ada kata bahasa sekarang tuh mantap jiwa. Ini saya harus menggunakan istilah-istilah umum karena smart ini kan betul. umum ya. Jadi saya nggak bisa, bukan tidak bisa ngimbangin beliau, tapi nggak apa-apa, saya tarik ke ranah umum. Iya, oke Ustaz. Oke, nah artinya kan apa namanya, berdasarkan hal itu, ini kan sebuah komitmen yang sangat kuat nih saat ini bahwa Aisbah ingin berkontribusi begitu Ustaznya. Nah, kontribusi saja ini kan tentu diimbangi atau harus juga dibarengi dengan apa ya istilahnya ya, kemampuan kita sendiri gimana gitu kan. Aisbah sendiri saat ini misalkan dari akreditasi, bisa nggak dijelasin Ustaz? Betul, baik. Jadi dari situ kan kemudian ketika indikator kesuksesannya kita melihat dari perspektif Al-Quran tadi itu ya, lalu maka kita berharap nanti bisa menghasilkan, mencetak output baik SD dan SMP yang kemudian cerdas intelektualnya, yang bagus akhlak dan adabnya, yang kirah ibadah kuat agamanya, dan cerdas dan siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Tentu Mas Adi, Masya Allah Tabarakallah, SD SMP Isbah terus untuk berbenah, memperbaiki kualitas dan pelayanan pendidikan untuk putra-putri Ibunda sekalian dengan satu, Alhamdulillah SD SMP sudah akreditasi A. Sudah A. Baik SD dan SMP sudah akreditasi A. Berarti kalau akreditasi A itu sudah lulus asesmen atau lulus 8. Kan ada, kalau akreditasi itu ada 8 unsur pendidikan nasional yang itu menjadi acuan. Dari hasil tes itu atau asesmen itu, alhamdulillah kita lulus dan kemudian berhak untuk menyandang akreditasi A. Oke, berarti pengelolaannya profesional. Insyaallah gitu Ustaz ya. Baik itu dari standar asesmennya, kemudian pengelolaannya, prosesnya dan segala macamnya memang kita sudah dipandang untuk profesional. Oke, kalau kurikulum sendiri bagaimana kemudian? Baik, kurikulum karena sekolah kita kan ini sekolah berbasis Islam, Mas Adi ya. Jadi kurikulum kita adalah kurikulum yang memang berbasisnya nasional. Kita juga mengajarkan atau memberikan muatan-muatan pelajaran nasional, matematika, sains, bahasa dan sebagainya. Tetapi juga memberikan materi muatan-muatan yang sifatnya keagamaan, yang kepesantrenan. Di situ juga ada bahasa Arab, ada materi akidah, sirah dan lain sebagainya, tahfidz Al-Quran. Yang itu kemudian kalau teman-teman ataupun orang tua biasa mengatakan sekolah bernuansa atau rasa pesantren. Iya. Karena begini. Ada orang tua siswa yang mungkin sangat berat hatinya untuk ditinggal putra-putrinya ke pesantren untuk boarding school, apalagi kalau kemudian ke luar Kalteng kita harus ke Jawa, aduh sedih. Karena rindu itu berat kan. Dan mahal juga gitu kan. Betul. Rindu, apalagi kalau rindu kepada anak ya, berat ya. Berat banget Ustaz. Ada tadi saya lihat status teman saya salah seorang psikolog, dia kangen sama anaknya. Dia bilang, Ananda hanya bisa menatap melewat layar. Yes gitu Ustaz. Yang betul, rindu itu tidak bisa dijelaskan karena hati yang merasakan. Nanti izin saya kutip ya. Jadi quotes. Jadi quotes dan di Instagram. Iya. Ya jadi sampai mana tadi itu ya? Soal rindu. Ada orang tua yang betul. untuk ini. Jadi
SD SMP AISBA menyediakan satu konsep kurikulum yang kemudian itu bisa menjadi pengganti, menjadi substitute buat orang tua menyekolahkan putra-putrinya ke AISBA, dan insya Allah kualitasnya, kontennya atau muatan kurikulumnya juga tidak jauh berbeda dengan di pesantren. Tapi mungkin bedanya kalau mereka boarding, menginap, kalau kita cuma full day school dari pagi sampai sore begitu, Mas. Oke, iya, artinya AISBA sebenarnya adalah sekolah umum. Betul. Berlabel Islam. Betul. Tapi bernuansa pesantren. Asik ya. Asik ya. Gimana? Mulai penasaran kan, smart listener? Mulai penasaran kan? Mulai penasaran. Ya udah, kalau penasaran kepoin aja. Saya boleh pakai bahasa itu, Ustaz ya? Boleh. Kepoin aja semua sosial media AISBA. Lengkap kan, Ustaz? Instagram ada, YouTube ada, Facebook ada. Apalagi, Ustaz? SD SMP AISBA. Majalah An-Najah. Majalah An-Najah. Nanti kita akan singgung juga nih, Majalah An-Najah ini apakah majalah digital atau majalah konvensional? Kita jeda sebentar saja. Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan ini sambil mempersilahkan smart listener untuk mencerna nih setiap kalimat yang dihasilkan atau disampaikan oleh Ustadz Saiful ya, Humas dari SD SMP AISBA Balikpapan ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa segera menuju ke sosial medianya untuk bisa mengetahui lebih banyak tentang AISBA. Jadi kalau ada pertanyaan, mumpung ada Pak Ustadz Saiful, silakan Anda bisa sampaikan di sini, nanti akan dijawab oleh beliau ya. Anda bisa WhatsApp di 0811 590978 atau juga bisa di fitur live chat kami yang ada di YouTube @smartfm Balikpapan. Kami segera kembali. Smart Listener, perubahan demi perubahan begitu cepat terjadi termasuk dalam bisnis. Kalau Anda ingin tetap relevan, maka diperlukan kecepatan dan kemudahan dalam bisnis Anda. Tabungan BRI Britama Bisnis solusinya. Ini dia keunggulan tabungan BRI Britama Bisnis untuk Anda. Tanpa biaya administrasi, limit transfer tinggi, sesama BRI limit transfer hingga 50 miliar rupiah, dan pencatatan transaksinya detail. Untuk kemudahan bertransaksi bisa menggunakan IBIS atau Internet Banking Bisnis BRI, atur keuangan dan transaksi bisnis jadi lebih mudah. Segera buka rekening tabungan BRI Britama Bisnis melalui aplikasi Brimo di Play Store atau App Store. Info lengkap, hubungi kontak BRI 14017 atau kunjungi bri.co.id dan follow Instagramnya @bankbri_id. BRI, peserta penjaminan LPS dan berizin, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Smart FM Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Ya, tapi kalau UKM justru cari cara. Selasa Smart Business Talk. Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Rabu Smart Financial Wisdom. Itulah pentingnya ngatur cash flow itu dari nabung dulu, invest dulu. Di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda menyimak program bisnis di pagi hari, Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Yang terbaru dari Smart FM. Peluang ekonomi syariah Indonesia masih sangat luas dan berpotensi besar. Ikuti perkembangannya setiap Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Smart Syariah, Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart FM. Kembali Anda simak Expo Pendidikan on Radio. Baik, Smart Listener, kita kembali di Expo Pendidikan kita bersama SD SMP AISBA Balikpapan. Jadi kalau Anda sudah menemukan jejaknya, insya Allah jejak digital kan sekarang semakin mudah lah ya. Cukup dengan mengetik AISBA Balikpapan, udah akan langsung terhubung dengan seluruh akun lah ya, akun resmi dari AISBA Balikpapan ya. Jadi Anda bisa mencari informasi dan apapun berkaitan dengan sekolah ini ya, bagaimana visi misinya dan segala macam Anda bisa pelajari, karena ini memang saat-saat yang krusial saatnya di bulan Maret, April, Mei sampai dan Juni ya. Ini kan masa-masa orang tua lagi PDKT ya. Betul. PDKT dan juga sekolah PDKT gitu kan, sama-sama PDKT nih gitu kan. Bagaimana mencocokkan visi misi keluarga dengan sekolah begitu ya, dan tentunya
semuanya akan kembali kepada keputusan dari orang tua dan juga Ananda gitu ya. Tapi yang pasti di sini Aisba Balikpapan itu memberi penguatan bahwa SD SMP Aisba menjadi jawaban untuk masa depan Ananda. Asik. Tentang bagaimana kemudian menjadi jawaban untuk Ananda itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Saiful Ansor tadi ya, bahwa ini menjadi satu yang menarik dan kita perlu bisa kita perlu support lah ya, bahwa memang kalau kita bicara agak global Ustadz ya. Silakan. Ada yang bilang Indonesia krisis pemimpin. ada yang bilang begitulah ya. Nah, dengan tadi yang disampaikan Ustadz bahwa Aisba ingin berkontribusi untuk melahirkan, termasuk dari foundernya, bahwa kita harus bisa mencetak pemimpin-pemimpin berkaliber bagus lah gitu ya, dengan tetap memiliki jiwa-jiwa keislaman yang kuat gitu ya. Nah, ini kan menjadi tantangan yang sangat-sangat krusial. Betul. Bagaimana dengan kurikulum Merdeka yang sejauh ini ada yang menerapkan, ada yang belum? Aisba sendiri apakah sudah melakukan itu? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Betul, jadi sebelum ke sana, memang perbincangan tentang leadership atau pemimpin itu kan ada dua arus ya, ada dua mainstream. Yang pertama made or born. Jadi made or born, artinya dibuat atau dilahirkan. Gitu. Jadi perbincangan tentang pemimpin. Kalau kami dalam dunia pendidikan masih meyakini bahwa pemimpin itu kan dibuat ya. Pemimpin itu dibuat Atau kita desain lah ya. Desain ya. Dia ujuk-ujuk kemudian akan lahir menjadi seorang pemimpin. Nggak mungkin. Tapi bagaimana Bung Karno menjadi seorang pemimpin, kan dia punya pengalaman leadership dari berbagai macam gurunya. Tapi kembali ke kurikulum Merdeka Mas Hadi, bahwa alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, SMP Aisba itu justru menjadi sekolah merdeka. Sekolah kurikulum merdeka. Sekolah kurikulum merdeka. Ini Ustazah Hanifah, beliau guru di SMP. Jadi kalau untuk yang SMP adalah sekolah dengan kurikulum Merdeka, dan ini alhamdulillah Ustadz Abdul Rafiq, kepala sekolahnya itu kemarin baru saja melakukan kunjungan dengan beberapa kepala sekolah swasta dan juga negeri di Balikpapan ke Padang Sumatera Barat. Karena beliau menjadi kepala sekolah dengan menyandang predikat sekolah kurikulum Merdeka. Jadi kita bukan hanya sudah menerapkan Mas Edi, tapi menjadi sekolah dengan kurikulum Merdeka. Luar biasa, ada masalah ya. Berarti SDM dan tenaga pengajar ini udah mumpuni dong ya. Proses maksudnya. Tapi boleh nggak saat diberikan gambaran nih, kan ada orang tua yang pasti akan kritis bertanya atau mungkin mencari gambaran gimana sih suasana persekolahan di Aisba gitu. Apakah menegangkan? Tapi kok umur saya kayak gini nggak mungkin menegangkan sekolahnya. Betul. Jadi tadi seperti yang kami sampaikan bahwa memang kita sekolah umum tapi kemudian labelnya Islam, tapi memang nuansanya Islami. Jadi nuansa Islami itu maksudnya nuansa yang kepesantrenan dan Islami itu menjadi daya tarik dan menjadi selling point ya, atau satu potensi luar biasa buat ayah bunda yang anaknya meski tidak mondok tapi dia punya pengalaman, pengalaman dia bisa latihan pidato. Karena kita ada waktu atau kurikulum yang memang anak latihan pidato baik SD maupun SMP. Mereka juga kemudian ada waktu tertentu untuk praktek bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Disebut dengan al-muhadatsah al-arabiyyah wal injiliziyah, English and Arabic conversation, baik itu di SD dan juga SMP. Dan dengan penggunaan busana muslimah begitu ya, dengan keteladanan guru, ustaz dan ustazahnya begitu. Jadi kita ingin bukan hanya mencerdaskan secara kognitif intelektual, tapi juga adab dan akhlaknya. Insya Allah tidak menegangkan. Kita humanis. Benar. Dan kita mungkin ada mainstream smart listener yang belum kenal lebih dekat dengan Aisba. Aisba ini mungkin perspektifnya adalah sekolah yang mungkin agak jarang terdengar, tapi sesungguhnya kini adalah sekolah yang terbuka, begitu ya, yang kemudian juga kita menerapkan kurikulum nasional dan juga kita menjadi sekolah kurikulum merdeka begitu, dengan guru yang beraneka ragam, dan insya Allah kita
on the track lah ya. Asik. Itu kita tunggu-tunggu on track gitu ya. Iya. Dan ini satu kehormatan Ustadz Aisbah akhirnya hadir di Smart gitu. Smart kan cerdas. Untuk mencerdaskan pendengar kami gitu kan gitu. Oke, Ustadz Afan ya, sebentar saya mau ke narasumber saya nih. Narasumber saya kadang-kadang gini kalau ketemu dengan narasumber yang seumuran kan udah biasa gitu kan. Ini kok yang jauh umur di bawah umur saya. Siapa sih narasumbernya ya, Smart Listener ya? Ananda ini adalah siswi dari SMP Ustaz ya? SMP kelas 9 ya. Oke, kelas 9 yang sengaja kita hadirkan di sini. Namanya Khalisah Yumna Salsabila. Khalisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apalagi sakit? Atau agak lelah ya? Atau mengantuk? Panggilannya, akrabnya? Khalisah. Khalisah aja. Panggilan pendeknya? Khalisah. Oh, mungkin Isah kah atau Kali gitu enggak ya? Oke, Khalisah udah berapa lama bersekolah di Aisbah? Alhamdulillah Khalisah sudah 3 tahun. 3 tahun? Berarti dari SMP? Iya. Oh, oke, 3 tahun di Aisbah ya. Oke, gimana ceritanya bisa masuk Aisbah? Apa disuruh gitu? Awalnya sih nggak disuruh. Jadi Awalnya nggak disuruh, terus kayak Khalisah dikasih pilihan mau pondok atau sekolah IT gitu. Terus Khalisah tuh awalnya mau pilih pondok, tapi gak dibolehin orang tua berat. Iya. Terus Terus ya udah IT aja, terus kayak dicari-cari gitu. Terus ada beberapa pilihan IT gitu. Terus Khalisah milih Aisbah. Oke. Berarti cocok. Aisbah merasa cocok dengan pilihan itu. Alhamdulillah cocok. Nah, ini kan sudah 3 tahun ya. Berarti artinya kan dengan suasana belajar, kemudian sarana prasarana di sekolah itu gimana kesan-kesan yang didapat selama ini? Yang didapat selama di Aisbah. Di Aisbah. Banyak ya, kayak misalnya melatih melatih gimana kali secara ngomong di depan umum, kayak gini nih sekarang. Terhabis ini nge-vlog dia. Dia punya podcast nih. Iya, terus. Terus belajar bahasa di sini lebih beda lah dari yang sekolah yang dulu gitu. Oke, jadi sekarang lebih berani ya, dan lebih berani dan lebih percaya diri. Ya? 2 kali juara pidato bahasa Indonesia. 2 kali juara pidato bahasa Indonesia? Masya Allah. Hadiahnya apa? Pertama diadakan oleh Geraha NU ya, memperingati Hari Santri. Yang kedua baru-baru ini, Sat? Iya, baru. Yang kedua itu juara 1 yang di lomba PAI tingkat Kota Balikpapan. PAI itu adalah guru-guru PAI. Oh, pendidikan agama Islam. Iya. Jadi Kemenak yang menang. Iya. Itu juara 1. Oke. Memang Khalisah senang pidato? Atau dari kecil suka ngomong gitu? Enggak. Aslinya enggak. Aslinya pemalu berarti ya? Bersama Aisbah ternyata dia bisa listener ya, bisa didesain. Saya nggak ngomong dirubah tapi didesain. Ya. Itu keberanian untuk tampil di depan umum itu Aisbah dapatkan kan biasa harus apa? Karena ada motivasi gitu kan, entah dari guru-guru di sekolah atau bagaimana ceritanya sehingga berani tampil gitu. Karena Aisbah juga punya kayak program, ada program yang tadi namanya Muhadharah, dan itu setiap murid selalu dapat gilirannya. Dan Muhadharah itu ya ada yang jadi MC, ada yang jadi pematerinya, ada juga yang jadi tilawahnya gitu. Oke. Kemarin waktu juara 1 yang paling baru di waktu PAI ya? Iya. Itu temanya apa? Temanya tentang meneladani akhlak Rasulullah. Oke. 3 menit bisa? Pembukanya. 3 menit, ayo. Buktikan kalau ini juara 1. Saya bisa. Ayo, 3 menit. Ayo. Skenario ya. Ini Ustaz Saiful langsung dek. Gak apa-apa. Silakan kalau saya mau dibuka maskernya. Nggak apa-apa. Ya dah. Silakan. Juara 1, Smart Listener. Juara 1 lomba pidato. Apa tadi satu? Pidato PAI tingkat Balikpapan. PAI tingkat Balikpapan. Waktu temanya meneladani
Rasulullah ini begitu ya. Bisa? Oke, mukadimah nggak Mau apa-apa. mukadimahnya aja nggak apa-apa. Sama Arabnya mukadimah sama puji syukur. Oke, kita kasih kesempatan dia untuk mengingat-ingat lagi. Oke, baiklah, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Oke, Kalisa, kalau tempat belajar gimana pendapatmu? Belajar Tempat belajarnya tempat kan belajar, ada gedungnya. fasilitasnya. Ya, fasilitasnya. Fasilitasnya lumayan baik, tapi mungkin belum terpenuhi. Oh, ini suara hati nih, Ustaz. Ada yang belum terpenuhi. Oke. Tapi kan tadi Ustaz bilang, Ustaz Saiful udah bilang akan terus diperbaiki, dibenahi dan ditingkatkan gitu ya. Oke, kalau pergaulan gimana, Kalisa? Dengan teman-teman di sana? Baik sih pergaulannya. Baik, ya. Terus di kelasnya Kalisa juga pergaulannya nggak terlalu kayak yang kayak bergeng-geng gitu, karena karena jadi semua ngumpul membaur lah ya. Iya, karena isi anaknya juga 10 anak gitu. Oh, 10 anak. Oh, satu kelas 10 aja. Iya, kalau di kelas bisa 2 ikhwan apa? Dipisahkan saat ya. Oh, jadi satu kelas 10 aja. Sebenarnya tergantung, tergantung. jumlah Iya. berapa. Tapi karena sudah SMP kan, kalau udah besar, kalau bisa lebih kondusif. Betul sekali ya, karena apalagi kan sudah ada tadi disampaikan masa pesantren gitu kan, jadi harus bisa gitu ya. Oke, di AISBA selain kamu mempelajari mata pelajaran yang seharusnya dipelajari gitu ya, ada tadi disampaikan Ustaz Saiful kan ada banyak pilihan-pilihan, misalnya ekstrakurikuler lah ya. Kalau Kalisa apa aja yang diikuti? Kalau udah di kelas 9-nya ekskul kan udah nggak ada. Udah nggak ada karena fokus ujian nanti ya. Oke. Jadi sekarang Kalau sebelumnya mungkin. Ya. Sebelumnya ada ekskul, terus ada KMB, kelas minat KMB bakat. itu apa? Kelas minat bakat. Oke. Minat bakatmu apa? Terus itu ambil videografi. Oh, videografi. Oh, bener kan, nge-vlog. Bentar lagi nge-vlog deh nih, bener ya. Terus. Terus kalau ekskulnya 3 ikut eskul panah, sama tapak suci. Oh, silat. Iya. Ada silat. Nanti keluar jurusnya, Pak. Silat ya. Ada silat ya ternyata ya. Ada. Saya belum pernah sama anak saya ikut silat. Enggak. Tapi nanti kita coba tanya, ini menarik nih. Kenapa ada silat sebagai ekskul di AISBA? Nah, kalau panahan ya itu sesuai sunnah lah ya. Nah, kalau silat ini kenapa ada nih? Berarti ada sesuatu nih. Nanti kita tanya deh ke Ustaz. Ustaz siapin jawaban yang benar ya. Bukan, jawaban terbaiknya. Oke. Oke, menurutmu Kalisa selama 3 tahun di AISBA, cara guru-guru mengajar, pendapatmu gimana? Caranya guru-guru ngajar itu menyenangkan pastinya. Terus juga kayak bisa membuat deket gitu sama murid gitu, jadi kayak lebih kayak teman gitu. Kayak teman ya. Oh, jadi kamu merasa akhirnya seperti sahabatan gitu ya dengan guru-guru ya, nggak ada batasan yang gimana gitu ya. Oke. Kalau prestasi apa tuh? Capaian nih, Khalifah kan itu ada, kalau di sekolah kan yang saya tahu kan ada tahfiz segala macam gitu ya. Sejauh ini bagaimana pencapaian Kalisa dengan misalkan bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, hafalan itu gimana? Cerita baiknya apa nih? Pencapaiannya tuh benar-benar beda dari sekolah yang dulu. Terus dari bahasa Arab dulu tuh Kalisa nggak suka banget bahasa Arab, apalagi nulisnya. Tapi sekarang? Alhamdulillah suka. Berarti bisa dong kenalan pakai bahasa Arab gitu ya. Enggak saya suruh sekarang enggak. Oke, bahasa Inggris juga sama ya. Iya. Matematika juga ya. Oke, terus hafalan gimana hafalan? Hafalannya juga lebih banyak di SMP sini. Udah berapa juz hafal? Alhamdulillah udah 6 juz. 6 juz. Alhamdulillah. Udah 6 juz banyak lah itu. Oke. Apa namanya? Kamu punya cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi bisnis ya awalnya, tapi awalnya pengen jadi pengusaha. Iya. Terus sekarang tapi berubah. masih belum tahu. Oh,
Karena nanti Ustadz Saiful bersama Ustazah yang lain akan membantu mendesain masa depanmu, ya. Karena di Aisbah adalah jawaban untuk Ananda, jawaban masa depan untuk Ananda. Baik Ustadz Saiful, ini menarik nih kalau kita coba kita coba kulik nih dari apa yang disampaikan oleh Khalisah gitu ya, bahwa dia merasa menyenangkan ya, mengenyam pendidikan di Aisbah. Nah, konsep menyenangkan versi terbaik Ustadz apa jawabannya? Siap, betul. Ini sorry, saya pakai bahasa kekinian Ustadz ya? Nggak apa-apa. Biarin lah, gaul dikit lah. Memang kalau saya melihat, saya juga guru gitu ya, lama saya membersamai teman-teman atau anak-anak khususnya di SD. Pernah di SMP tapi lebih lama di SD. Saya melihat memang siswa khususnya SD itu dia akan lebih aman, lebih comfort, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih senang belajar itu kalau menyenangkan. Menyenangkan suasana kelasnya, menyenangkan mereka berinteraksi dengan sesama teman, menyenangkan juga dengan guru cara menyampaikannya. Maka pertama, guru dia harus memposisikan dirinya, satu memang guru tapi dengan pendekatan yang nyaman. Pendekatan seperti sahabat, dengan tetap menjaga norma-norma adab sebagai guru begitu ya, dan juga mendesain proses pembelajaran yang kelas manajemennya bagus begitu, supaya tidak dengan metode-metode segala macam begitu. Jadi saya kira untuk menciptakan satu suasana pembelajaran yang menyenangkan itu memang complicated ya, tapi insya Allah dengan beberapa faktor itu tidak sulit untuk membuat para siswa itu nyaman belajar. Pasti kembali kepada gurunya dan juga sistem kelas manajemennya dan juga polanya. Jadi ini didesain memang sebenarnya ini kalau mungkin dari namanya sebenarnya sudah asik sih, sudah keren gitu kan, Aisbah. Ini suara saya masuk gak sih? Masuk, agak ngebahas sedikit terang. Iya. Ini dari namanya udah keren, Aisbah gitu kan. Terus dia punya channel YouTube Aisbah TV. Sebentar lagi Aisbah Radio. Enggak itu ya. Itu biar Smart FM aja. Berat soalnya. Oke, tadi selain menyenangkan, Khalifah bilang Khalifah bilang dia menemukan kepercayaan diri, mendapatkan kepercayaan diri, dan juga akhirnya itu menjadi poin plusnya dia dengan berada di Aisbah ya Ustaz ya. Nah itu gurunya diapain Ustaz sampai bisa membuat anak itu menemukan kepercayaan diri, menemukan versi terbaiknya, asik. Betul. Ini juga confident atau percaya diri itu sangat penting sekali untuk mencetak atau kalau istilah Mas Edi adalah mendesain gitu ya. Ini adalah rasa confident, percaya diri itu sangat penting sekali untuk mencetak calon pemimpin atau siswa ke depan. Karena seorang muslim itu harus punya rasa percaya diri. Superiority complex. Jadi jangan inferiority complex atau jadi minder, takut, malas. Karena para pemimpin Islam, Nabi Muhammad, para sahabat itu mengirimi surat ke Raja Persia. Aslim taslah. Nah, jadi serius ini. Dari situ saya belajar Ustaz serius lagi. Jadi dari situ seorang muslim itu memang harus berani, harus kemudian punya rasa confident yang tinggi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian membuat para siswa itu punya rasa confident yang tinggi? Yang pertama dia harus percaya diri. Percaya diri dengan kompetensinya. Berarti dia punya dia punya kemampuan. Jadi kalau seseorang punya kemampuan, dia kan merasa saya mampu insyaallah dan saya bisa mendeliver kemampuan saya kepada publik. Misal kompetensi dalam public speaking, maka kemudian dia bisa mendelivernya menjadi verbalistik, menjadi komunikasi yang bagus begitu ya. Begitu juga yang lainnya. Dan terlebih daripada itu, kalau kita melihat guru-gurunya juga harus punya rasa confident, rasa percaya diri yang tinggi. Dan ini Mas Edi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kalau kita mengklaster guru-guru SD SMP Aisbah, itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah alumni pesantren. Jadi beberapa persentasenya guru-guru Aisbah itu lulusan pesantren. Pesantren Gontor, pesantren Hidayatullah, pesantren Ashifa Balikpapan, dan beberapa pesantren lainnya. Artinya circle pertama, kluster pertama dari lulusan pesantren. Circle-nya udah positif nih. Nah, circle positif. Makanya tadi itu kita membangun nuansa pesantren. Dari luar negeri juga ada? Yang dari luar negeri ada negeri ada. Jadi ada juga, luar negeri ada 2 orang.
Yang pertama adalah Ustadz Usman Ladulo LC, lulusan Al-Azhar, tempat Firaun sana. Dari Mesir. Beliau lulusan Mesir. Dan yang kedua Ustadz Muflihin, master dari Marmara University Turki. Dan juga ada Ustadz Abdul Hanan, ini asli Pakistan. Asli Pakistan tapi nikah dengan orang Balikpapan. Akhirnya ya. Dan ini alumni perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia, Universitas Mula Warman, dan beberapa universitas lainnya. Yang ini kemudian saling menguatkan dari aspek keagamaannya, menguatkan dari aspek bahasanya, menguatkan dari aspek sains dan mathnya, jadi terkolaborasi dan tersinergi dengan baik, insya Allah. Baik, saat ini ada yang menitip pertanyaan ke saya nih. Spill dong, wah ini pakai bahasa sekarang. Spill dong untuk biaya Ananda di sana. Berapa sih yang harus kita siapin gitu? Boleh kan? Boleh sekali. Tahu istilah spill kan, Sat? Tahu kan, Sat? Spill dong biayanya berapa sih, Sat? Langsung nanya aja, spill dong. Jadi biaya SD, SMP, SBA sebenarnya kalau ini jawaban normatif lagi ya. Selengkapnya silakan nanti. Jadi sangat terjangkau dan kompetitif. Betul. Iya. Saya sering sekali dikasih tahu Bapak Haji Muhammad Utama Jaya, owner Aisba. Jadi insya Allah kita menyajikan referensi pendidikannya insya Allah berkualitas dengan harga yang kompetitif dan terjangkau insya Allah. Karena memang satu ruangan kelas semuanya ber-AC. Kita lengkapi dengan AC semuanya. Untuk membantu kenyamanan itu tadi ya. Kita juga ada LCD projector dan kemudian lapangan dan segala macam yang tadi itu ruang kelasnya dipisah ikhwan dan akhwat sehingga kemudian tidak terlalu banyak dan interaksinya cukup terjamin dan lebih fokus belajar. Baik. Insya Allah terjangkau ya. Lebih detailnya silahkan berkunjung. Ada Ustaz Saiful Ansar yang siap menerima kehadiran Anda, listener ya. Tadi alamatnya di mana, Ustaz? Di Jalan Beler ya? Di Bukit Cinta Damai. Bukit Cinta Damai Beler ya berarti ya. Jalan Beler. Ya. Balikpapan. Dari jam berapa sampai jam berapa kalau boleh? Insyaallah dari jam 7 sampai jam 4. Setiap hari ya? Senin, Jumat atau Senin, Sabtu? Sabtu sampai jam 12. Sabtu sampai jam 12. Insyaallah libur. Ahad libur ya. Tapi bisa dihubungi di nomor admin kami. Insyaallah bisa diakses di seluruh media sosial. Siap. Ya, media sosial Aisba lengkap Smart Listener, jadi silakan ya. Oke, berikutnya ini ada juga nih, Sat. Untuk program-program yang menunjang tumbuh kembang anak, boleh dijelaskan nggak, Ustaz? Baik Mas Hadi, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita punya program weekly program, monthly program, dan annual program. Jadi mingguan, bulanan, dan tahunan. Kita breakdown dari yang tahunan. Untuk tahunan kita punya student day yang kemarin baru diadakan di Gedung Kesenian Balikpapan. Student day adalah sebuah event, bisa jadi ini adalah event terbesar karena seluruh siswa-siswi SD SMP menampilkan berbagai macam pertunjukan atau pagelaran seni yang kemudian diklaster beberapa bidang, bahasa linguistik, tafsir Al-Quran, juga sains dan math. Selanjutnya ada program Market Day. Tapi yang menarik dari konsep Market Day, dan ini telah diadakan terutama di SMP, adalah jadi Market Day based on bilingual language. Jadi bilingual, berarti dua bahasa. Iya, kita push anak-anak kemudian untuk anak-anak bukan hanya belajar tentang entrepreneurship, tapi juga untuk mengembangkan bahasa. Jadi kalau beli harus pakai bahasa Inggris. How much is this, misalkan, so this is the price, misalkan pakai bahasa Arab, kam thaman hadha. Itu. Kam thaman hadha itu berapa harganya? Iya. Pencampuran bahasa, ya itu tapi by moment itu ya, Sat. Iya, jadi memang betul tadi itu momentumnya adalah Market Day yang kemudian kita desain dengan dua bahasa begitu ya. Dan tapi yang menarik juga karena tadi itu disupport dengan SDM kita, jadi guru-guru yang kemudian backgroundnya adalah bahasa Inggris, dia mendesain dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, yang desain pesantren dia pakai bahasa Arab. Dan yang menarik konsep Market Day itu dengan proposal. Jadi para siswa itu bikin proposal. Dan kemudian dipresentasikan secara detail, lalu kemudian dibantai oleh para guru. Ini kayaknya nggak cocok packagingnya, ini harganya terlalu mahal deh. Dia harus siap gitu ya. Jadi ini
program yang membangun entrepreneurship, self entrepreneurship dan juga bahasa. Kita juga ada namanya field trip. Saya kira field trip udah jamak ya banyak di sekolah lain. Berkunjung ini. Ada ke beberapa tempat pariwisata atau sarana edukasi ya, edukasi yang ada di Waduk Manggar, ada kemudian di Beruang Madu dan sebagainya. Kita punya juga event namanya yang mungkin agak jarang di sekolah lain adalah ICZOR, Examination Authority. Apa itu? Examination Authority adalah assessment atau ujian yang asesor pengujinya dari luar, yang memang profesional. Itu murid atau guru? Yang diuji adalah murid, pengujinya dari luar. Pengujinya dari luar. Dan disaksikan orang tua. Oh ya, saya tahu tuh. Dan disaksikan orang tua. Iya. Oke. Jadi itu tahunan ya? Itu tahunan. Oke. Insya Allah akan diadakan bulan depan kalau tidak salah. Dan itu untuk pelajaran tahfidz Al-Quran, untuk bahasa Arab, bahasa Inggris, tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi nanti penguji bahasa Arab misalkan dia akan tanya orang tuanya di situ, misalkan dia orang tuanya, jadi secara objektif dia bisa melihat bagaimana respon, interaksi dan juga kemampuan bahasa anaknya begitu. Jadi lebih objektif. Kenapa kemudian kita memilih asesor dari luar? Supaya kelihatan lebih objektif. Mungkin kalau orang sendiri kan agak subjektif, wah ini ada orang tuanya nih. Iya. Baik, Ustadz, pertanyaan terakhir nih, Ustadz. Ustadz, apa nih pertanyaan? Oke. Mendengar penjelasan Ustadz tadi, saya jadi pengen nanya bagaimana formula pendidikan atau ya mungkin formula pendidikan gitu ya tentang konsep menggabungkan entrepreneurship dengan leadership. Benar juga ya. Menarik ini. Bagaimana entrepreneurship dan leadership di Aisba. Monggo, Ustaz. Betul. Jadi membangun self leadership ya. Jiwa kepemimpinan ini sebenarnya dia terintegrasi ya. Terintegrasi karena memang kalau kita merujuk kepada hadis kan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum ra'in dan setiap wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kalian pimpin. Jadi kita bisa gambarkan Mas Edi, jadi ketika market day tadi kan tanya bagaimana mengintegrasikan formula leadership dengan entrepreneurship. Contoh misalkan di struktur kepanitiaan market day siswa itu nanti dibagi per kelas. Nanti oleh guru dikasih tema, tema itu kemudian nanti akan diterjemahkan kepada menu apa. Yang kemarin adalah temanya adalah per provinsi. Sumatera Barat maka menunya Padang sambal balado. Kalau di Jawa kangen ya? Kangen sambal balado ya. Kalau di Jawa menunya juga beda, Sulawesi beda. Nah, yang menarik adalah dari sini setiap siswa nanti ada ketuanya. Ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada per divisinya, ada yang masing-masing. Nah, masing-masing ini punya amanah. Masing-masing punya amanah dan diharapkan semua per divisi ini menjalankan amanahnya dengan baik begitu. Jadi mereka nanti akan bekerja sama bagaimana mengelola proposal yang baik, lalu mereka presentasikan. Itu latihan memimpin, latihan how to be a leader in a market day. Itu bagaimana menjadi pemimpin di program market day, dan itu masih skup kecil karena memang kita juga punya OSIS. SMP-nya OSIS ada aktif ya. Oke. Dan kita juga punya pramuka. Untuk melatih kedisiplinan dan juga leadership siswa. Jadi membentuk leadership atau mendesain leader di SD SMP Aisba itu adalah terintegrasi dengan program-program dan proses pembelajaran yang di sekolah, insyaallah. Tapi dengan tentunya dengan sentuhan-sentuhan Islami. Nah, dengan sentuhan-sentuhan. Jadi Ananda, anak-anak kita, putra-putri kita, cinta kita itu tidak merasa nyaman, tetap merasa nyaman begitu ya, Ustaz ya. Baik, kalau sebaran alumni nih sekarang, Ustaz, itu kemana aja mereka? Ini belum punya SMA ya? Belum, tapi insya Allah seperti yang Bapak Haji Muhammad Utamaja sampaikan di sambutan student day beberapa waktu lalu akan bikin SMA. Tapi alhamdulillah sebaran alumninya kalau SMP yang melanjutkan ke SMA itu kita bagi ada
ada 3 klaster ya. 3 klaster ya. Klaster yang pertama pesantren. Pesantren itu kebanyakan di luar Kaltim atau di Jawa. Ada yang melanjutkan ke Aliza. Ada Aliza di Batu Malang, ada di Ar-Rahman. Ini juga ke Malang besok. Rencana ke Malang. Ada di Sekolah Semesta, ada di Al-Wafi di Depok kalau tidak salah, ada Ibnu Hajar, IBS Ibnu Hajar Islamic Boarding School ada di Depok kalau tidak salah, dan juga di Balikpapan sendiri sekolah negeri, ada di SMA 1 ya kali saya, ada juga di SMA 5, dan yang sekolah swasta kebanyakan sih itu sih 2, di pesantren dan negeri. Ada juga yang di beberapa sekolah swasta. Tapi yang terkemuka, jadi insya Allah jangan khawatir, alumni kita, output kita diterima di mana-mana. Insya Allah. Nah, tapi kalau ada di antara Anda yang penasaran emang prestasinya anak-anak AISBA apa sih gitu ya, Bang? Saya dapat bocorannya banyak nih. Ada prestasi anak-anak SMP AISBA ya, ada juara 2 ACS ya, English, Science, and Math di Balikpapan, kemudian itu diselenggarakan oleh SMA KPS, kemudian juara 1 dan 2 lomba pidato PAI. Nah, ini juara 1-nya lagi sama saya, juara 3 memanah. Nah, luar biasa kan, juara 3 memanah yang diselenggarakan oleh MTS. Juara 3 memanah MTS memanah sebalikpapan. Nah, kemudian juara 1 putra dan putri lomba pidato di Geraha Indung. Nah, ini juara 1 juga di sini. Benar juara 1 ya. Kemudian juara 1 Jambore tingkat Kota Balikpapan, juara 3 cerdas cermat. Dan masih banyak, dan saya yakin masih ada beberapa lagi yang banyak lah, yang SD juga ada gitu kan. Jadi Bapak Ibu, smart listener semua, ayah bunda, silahkan kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas lagi, lebih banyak lagi tentang SD SMP, Anda bisa berkunjung ke sekolahnya, terbuka dari Senin sampai Sabtu ya, dari jam 7 sampai jam 4 sore, khusus hari Sabtu sampai jam 12 siang ya. Bagi Anda yang ingin, mungkin ya zaman sekarang ya, karena kemajuan teknologi ya, udah mager mau lihat-lihat aja dulu di digital, sudah silahkan, nanti bisa diberikan ya, bisa dicari di seluruh media sosialnya ataupun juga di website juga ada tersedia informasi yang sangat banyak lah berkaitan dengan AISBA ini ya. Terakhir Ustaz, tentang majalah An-Najah tadi, silahkan dijelaskan Ustaz. Baik, jadi hal yang paling penting buat sekolah atau lembaga pendidikan adalah bagaimana menyampaikan pesan kepada orang tua siswa ya, atau untuk mengkomunikasikan program-programnya, kegiatannya apa segala macam. Dan kita melihat bahwasanya media itu masih menjadi satu tools yang penting, menjadi alat komunikasi yang penting. Alhamdulillah kita punya media e-magazine atau electronic magazine, karena memang bisa diakses secara digital, baik melalui link Aniflip An-Najah. Nanti smart listener bisa mengklik di Google An-Najah ya, oke. An-Najah SD SMP Al-5 School Balikpapan, insyaallah akan muncul, dan juga versi PDF. Jadi PDF, jadi kita bagikan setiap awal bulan kepada para orang tua majalah An-Najah versi PDF dan juga Aniflip yang bisa diakses. Dan Masya Allah, ini bukan hanya menjadi media edukasi dan juga publikasi Mas Adi, tapi juga menjadi media pembelajaran literasi buat siswa. Bagi siswa ya. Bagi siswa. Benar sekali. Karena kita memprovide beberapa rubrik yang memang bisa diisi oleh para siswa. Contohnya adalah bulan ini kita menurunkan program My School My Adventure. My School My Adventure, wes keren. Ada juga My Story. My Story adalah kisah bagaimana para siswi menapaki setiap tangga-tangga cita-cita mereka. Kalau My School My Adventure, cerita bagaimana serunya, excitingnya mereka belajar di sekolah, ketemu, berinteraksi dengan teman, bagaimana menyerap ilmu dari guru, proses pergi dan pulang, diantar dan dijemput oleh orang tuanya. Ini adalah satu fase fragmen proses mencari ilmu yang penting, yang harus didokumentasikan, Mas Adi, yang ini bisa menjadi catatan sejarah mereka. Kita harapannya dari AISBA nanti akan lahir seorang pemimpin masa depan yang mereka kalau akan membuka catatan sejarahnya tinggal klik www. Gitu ya. Dulu di SD SMP AISBA ada perjalanan saya. Iya. Itu kan jadi catatan emas lah. Betul, ya. Panjang gitu. nanti kalau saya ceritakan. Benar sekali. Saya tuh udah lama nggak nulis juga kan, sekarang lagi pengen nulis lagi, jadi saya suka bikin quotes
menulislah supaya lupa tidak menghampirimu. Soalnya saya pelupa. Ya malam umur juga ya. Jadi sekarang apa aja saya tulis gitu kan, biar saya nggak lupa gitu. Jadi menulis itu bagus. Jadi di Iceberg diakomodir juga kan, melalui majalah ini. Ya, majalah. Dan kita juga punya KMB, kelas minat dan bakat untuk SMP. Tadi literasi, menulis jurnalistik saya ngampu sendiri, dan juga untuk siswa SD kita tadi menyediakan rubrik-rubrik yang memang diisi oleh para siswa. Jadi siswa itu dilatih tadi secara verbalnya, pidatonya, presentasi di depan siswa, teman, guru dengan percaya diri. Lalu kemudian kita bekali dengan kemampuan literasinya. Karena salah satu challenging ke depan, generasi depan adalah digital. Maka dia harus akrab dan expert dalam bidang public speaking dan juga literasi. Dan ini menjadi bekal. Karena kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh besar ya, Mas Edi, yang kemudian dia bisa menyampaikan, mendeliver ide-ide gagasannya dengan tulisan-tulisan yang itu menginspirasi, insya Allah. Betul. Ya. Sebenarnya nggak kerasa sudah 1 jam kita bersama dengan Aisba, perkenalan kita lah. Asik. Dia ternyata humasnya asik, karena juga asik gitu kan. Dan semua yang ada di Aisba itu menyenangkan. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin tertular aura-aura ini, silakan langsung kunjungi sekolahnya atau kunjungi websitenya, kunjungi sosial medianya untuk informasi lebih lanjut tentang Aisba ya. Ustaz Saiful, terima kasih banyak waktunya. Ya, oke. Karissa juga terima kasih ya. Terima kasih atas inspirasimu. Dan saya yakin teman-teman seusiamu akan terinspirasi bahwa kita pasti bisa. Oh, ada gitu ya. Baik, Sobat Lisa, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama SD SMP Aisba Balikpapan dalam Expo Pendidikan. Nantikan kembali tayangan berikutnya. Saya Edi Ardian pamit. Selamat sore. Semoga apa yang kami sajikan hari ini bermanfaat untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Expo Pendidikan on Radio bersama SD SMP Al-Iman Islamic School Balikpapan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.